Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kodein Channel. Di seri video kali ini, saya akan melanjutkan seri mengenai video breakdown dari perkenalan Kodein Channel yang sebelumnya, yang linknya ada di atas ini. Baik, dalam video ini nanti akan dibagikan mengenai pembahasan front end yang di dalamnya ada pembahasan internet. Untuk lebih objektif, penjelasan atau pengulasan internet akan kita fokuskan yang relasinya ke arah bagian dari basic web programming itu sendiri, supaya tidak terlalu melenceng dan melebar dari penjelasannya, dikarenakan pembahasan internet pun sangat banyak. Baik, kita lanjutkan ya bosku. Nah, sekarang saya jelaskan apa itu internet dan bagaimana internet itu dapat bekerja ya bosku. Internet merupakan teknologi yang sudah kita gunakan sehari-hari, tapi kebanyakan dari kita mungkin belum mengetahui sebenarnya internet itu apa ya dan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, apa itu internet dan bagaimana internet itu dapat bekerja? Nah, jadi internet itu merupakan jaringan komputer global ya bosku. Jaringan global yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya menggunakan suatu protokol yang dinamakan TCP/IP atau Transport Control Protocol/Internet Protocol, sehingga akan dapat mengirimkan informasi di antara satu komputer dengan yang lainnya. Informasi-informasi yang dikirimkan itu berjenis beragam ya bosku, mulai dari hypertext, aplikasi web, surel atau surat elektronik, lalu ada audio atau suara, dan video dan gambar. Jadi, menurut opini saya, ya bosku, untuk cara kerja internet boleh dijelaskan secara sederhana. Seperti proses penyaluran informasi-informasi tersebut melalui perangkat router menggunakan protokol TCP/IP antara komputer yang terhubung dalam jaringan global. Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana cara kerjanya yang lebih detail, sedikit saya akan jelaskan sejarah dari internet itu sendiri. Sejarah internet berasal dari negara Amerika Serikat pada tahun 1960, di mana pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan yang namanya ARPANET, atau singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, yang memiliki tujuan untuk memudahkan penyaluran informasi jarak jauh. Nah, bosku, seiring berjalannya waktu, pihak-pihak yang dapat mengakses jaringan ARPANET itu sendiri semakin banyak dan bertambah. Dan pada tahun 1990, proyek ARPANET resmi ditutup, dikarenakan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan komputer untuk menyediakan akses ke masyarakat luas secara komersil. Nah, selanjutnya, lalu apa aja sih komponen-komponen penting dari sebuah internet? Meskipun cara kerja internet terlihat sangat sederhana, semuanya itu sebenarnya bisa berjalan dikarenakan ada beberapa komponen yang di dalamnya yang saling mempengaruhi dan sangat menentukan kelancaran dari arus informasi antara komputer itu sendiri, bosku. Beberapa komponen tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, satu, Internet Service Provider atau kita singkat sebagai ISP. Kemudian ada TCP/IP dari singkatan Transport Control Protocol/Internet Protocol, dan domain dan hosting, serta router. Baik bosku, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai ISP ini atau penyedia jaringan internet. Akses internet yang kita nikmati saat ini disediakan oleh para perusahaan penyedia jaringan internet itu sendiri atau ISP yang terbagi menjadi 3 kelas atau tier. Nah, yang mana kelas teratas atau tier pertama merupakan milik jaringan global itu sendiri, yang kemudian mereka menjual atau menyewakan
jaringan mereka ke jaringan kelas 2 atau tier 2. Kemudian, tier 2 akan menyalurkannya ke rumah-rumah atau menyewakan lagi sebagian bandwidth mereka ke kelas tier 3. Nah, menurut Wikipedia, saat ini hanya ada sekitar 16 ISP yang tergolong dalam tier 1 atau jaringan internet tier 1 dan 22 internet service provider yang termasuk ke dalam jaringan tier 2. Di antaranya adalah PT Telkom atau Telekomunikasi Indonesia dan PT Moratelindo di Indonesia ini. Nah, sedangkan untuk jumlah penyedia jaringan tier 3 ya bosku, tentunya akan lebih banyak lagi di masing-masing atau setiap negara yang ada di dunia ini ya bosku. Para penyedia jaringan tier 1 umumnya memiliki kabel-kabel yang terhubung antara negara, baik yang ada di dalam satu benua atau lintas benua. Namun, biasanya hanya pada titik-titik utama saja ya bosku. Nah, umumnya itu ada di ibu kota atau kota-kota besar nih bosku. Nah, kemudian barulah titik-titik tersebut ya bosku dikembangkan lagi oleh penyedia tier 2 nih bosku supaya mencakup skala nasional di masing-masing negara ya bosku. Titik utama yang ada di Indonesia pastinya ada di ibu kota ya bosku, yaitu di Jakarta itu sendiri. Setelah mengetahui hal ini, tentunya kita akan sedikit lebih paham kenapa jaringan internet bisa down secara global yang umumnya berarti ada kendala pada penyedia jaringan tier 1 atau jaringan global dan biasanya akan mempengaruhi pada penyedia kelas di bawahnya atau tier 2 dan bisa mempengaruhi kinerja internet secara keseluruhan. Lalu, bagaimana cara para penyedia jaringan internet tersebut bisa memberikan akses ke rumah-rumah ya bosku? Lalu, ada 4 jenis koneksi internet yang ada pada saat ini ya bosku. Baik, yang pertama yaitu DSL atau Digital Subscribe Line yang merupakan tipe koneksi internet yang paling awal digunakan, yang menggunakan kabel telepon dan modem DSL sebagai penghubung dengan jaringan, baik itu menggunakan LAN ataupun wireless. Lalu ada coax cable. Kabel internet ini menggunakan kabel coax Hybrid Fiber Coaxial dengan modem untuk kemudian dihubungkan dengan jaringan LAN ataupun wireless. Lalu ada fiber optik yang menggunakan kabel fiber optik dan memiliki kemampuan transfer data tercepat terhubung ke modem untuk kemudian disambungkan lagi ke jaringan LAN ataupun wireless. Nah, selain itu ada namanya satelit yang menggunakan antena. Umumnya digunakan untuk menjangkau area-area yang sangat sulit dicapai dengan kabel. Namun kecepatannya tidak stabil seperti si kabel. Nah, masing-masing jenis koneksi internet ini tentunya pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terutama apabila jika dilihat dari kebutuhan si penggunanya. Baik, bosku. Selanjutnya kita akan kembali ke komponen internet itu sendiri lagi ya, bosku, yaitu Transport Control Protocol atau TCP. Protokol ini sendiri merupakan sekelompok aturan jaringan yang sudah ditetapkan yang mengatur bagaimana suatu komputer dapat saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Aturan di sini bukanlah aturan yang berbentuk lisan ataupun regulasi ya bosku, akan tetapi lebih ke aturan pemrograman yang ditanamkan pada perangkat router yang akan memfilter arus komunikasi melaluinya dan memastikan apakah arus informasi tersebut sudah memenuhi aturan-aturan yang mereka berlakukan atau belum. Baik bosku, contohnya seperti ini. Transport Control Protocol memiliki aturan pemrograman seperti suatu komputer mengirimkan informasi kepada komputer lain. Maka komputer si penerima akan menginformasikan jika kepada komputer pengirim bahwa apabila ada informasi yang kurang ataupun hilang, maka komputer si pengirim harus mengirimnya kembali ya bosku. Nah, sementara Internet Protokol atau IP memiliki aturan pemrograman untuk setiap komputer
yang saling bertukar informasi harus menyematkan atau mencantumkan alamat IP atau IP address di setiap data yang akan dikirimkan. Nah, kira-kira IP address itu apa ya, bosku? Baik, seperti gambar di sebelah ini, alamat IP address merupakan sekumpulan set angka dan huruf yang dimiliki oleh suatu jaringan tertentu dan terbagi ke dalam dua macam tipe IP, yaitu IP private dan IP public. Untuk mudahnya, begini, IP private biasanya digunakan atau dimiliki pada perangkat-perangkat yang ada pada jaringan lokal. Misalnya, router wireless yang berada di rumah kita, komputer server, dan lain sebagainya. Sementara itu, IP public merupakan IP yang diberikan khusus untuk suatu jaringan supaya dapat mengakses internet dan biasanya bersifat unik sehingga tidak akan sama terhadap satu dengan yang lainnya ya bosku. Nah, agar memudahkan mengakses suatu jaringan melalui internet biasanya bisa menggunakan apa yang disebut sebagai nama domain. Garis besarnya, nama domain adalah nama unik yang lebih mudah diingat. Misalnya kodeinchannel.id ya bosku, yang pada masing-masing nama sudah terasosiasi dengan suatu alamat IP publik tertentu ya bosku. Lalu, nama domain itu harus unik dan berbeda satu sama yang lainnya. Minimal berbeda dengan ekstensinya ya bosku. Misalnya nih bosku, ada nama domain kodeinchannel.id dan kodeinchannel.com. Kalau seperti itu boleh, tapi kalau kodeinchannel.id hanya bisa digunakan oleh satu pihak saja ya bosku. Nah, tetapi beberapa nama domain bisa berasosiasi dengan satu alamat IP publik. Jadi tidak harus satu IP publik untuk satu domain. Sedangkan hosting adalah layanan untuk menyimpan semua data, file, dan gambar pada website. Layanan ini pula yang memastikan sebuah website dapat diakses via internet. Kemudian, untuk penamaan alamat IP itu sendiri, ada dua jenis ya bosku, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 mendukung hingga 4 miliar penamaan alamat IP dan yang paling umum digunakan pada saat ini. Sedangkan untuk IP versi 6 dapat mendukung 8 miliar penamaan dan hingga saat ini masih belum banyak digunakan dan belum didukung oleh banyak penyedia jaringan internet. Selanjutnya, ada yang disebut istilah package dalam internet protokol. Satu package ini mengacu kepada potongan-potongan informasi yang dikirimkan melalui jaringan internet, yang biasanya satu paket akan terdiri dari 1.000 hingga 3.000 karakter dan prosedur pemaketannya akan ditentukan oleh internet protokol. Jadi, saat kita mengirimkan suatu informasi atau data ke internet, maka internet protokol akan memastikan bahwa informasi ini atau data tersebut dibagi-bagi menjadi ke dalam paket-paket kecil. Nah, berikutnya adalah komponen yang penting dalam jaringan internet, yaitu router. Router ini fungsinya untuk mengantarkan paket-paket informasi tersebut ke alamat tujuannya. Tanpa adanya router, maka informasi tidak akan bisa dikirim atau disalurkan. Jadi, bagaimana sih cara kerja internet? Coba saya jelaskan menurut opini saya sesuai penjelasan yang sebelumnya ya bosku. Begini, internet merupakan jaringan global yang aksesnya dimiliki oleh para penyedia jaringan atau kita sebut ISP, yang mana kita harus berlangganan kepada salah satunya supaya untuk dapat mengakses
internet, entah itu berlangganan DSL, kabel koaksial, kabel fiber optik, ataupun satelit. Penyedia jaringan internet Tier 3 akan menyewakan bandwidth internet dari penyedia jaringan Tier 2 yang sudah memiliki akses ke jaringan global yaitu Tier 1 dengan cara membeli ataupun menyewa dari penyedia jaringan Tier 1. Nah, kita sebagai pengguna bisa berlangganan akses internet melalui penyedia jaringan Tier 2 ya bosku, ataupun Tier 3. Yang kurang lebih biayanya mungkin masih bisa dibilang terjangkau. Sementara itu, untuk bisa memiliki akses dari penyedia jaringan Tier 1, tentunya biayanya masih sangat besar dan juga wajib memiliki perizinan serta regulasi dari masing-masing negara. Nah, agar masing-masing perangkat dapat saling berkomunikasi melalui internet, setiap pihak harus memiliki router yang sudah ditanamkan protokol TCP/IP, baik dari pihak pengguna akhir, yaitu kita, maupun penyedia jaringan. Nah, kemudian informasi-informasi yang saling dikirim tersebut dibagi-bagi menjadi bentuk yang kecil yang dinamakan package. Untuk terhindar dari hilangnya atau kurangnya informasi yang dikirimkan melalui internet, maka protokol TCP akan memastikan komputer si pengirim untuk mengirimkan kembali informasi-informasi yang belum lengkap apabila menurut si komputer penerima masih ada informasi yang kurang. Setiap jaringan yang terhubung di internet akan memiliki suatu alamat IP-nya masing-masing ya bosku, yang harus kita ketahui supaya kita bisa menghubungi atau mengirimkan informasi kepada alamat tersebut. Untuk memudahkan dan mengingatnya ke alamat IP, biasanya digunakan nama domain yang umumnya lebih mudah diingat. Lalu, untuk operator seluler bagaimana? Nah, konsep cara kerjanya mungkin sama saja untuk operator seluler, tapi biasanya mereka terkoneksi dengan internet secara wireless melalui pemancar BTS yang mereka pasang di berbagai posisi atau lokasi. Nah, kurang lebih kinerja internet seperti itu ya bosku. Lalu, kira-kira apa saja yang mempengaruhi kinerja internet? Mungkin pada dasarnya kinerja internet akan dipengaruhi dari beberapa faktor, melalui dari perangkat router dan modemnya yang kita miliki di rumah, kondisi jaringan dari internet service provider ke rumah kita, hingga kepada kondisi dari jaringan global itu sendiri ya, yang terhubung ya bosku. Tapi umumnya apabila koneksi internet kita terganggu, maka yang bermasalah adalah pada perangkat modem atau router kita ya bosku, atau kondisi jaringan internet service provider dari tingkat tier 1 ke tier 2 itu sangat jarang sekali. Nah, semoga penjelasan mengenai cara kerja internet ini bisa dapat membantu kamu lebih memahami mengenai bagaimana teknologi yang kita gunakan sehari-hari itu bekerja ya bosku. Apabila kamu memiliki kritik dan saran, silakan tinggalkan komen di bawah ini ya bosku. Dan jangan lupa untuk like dan mensubscribe untuk channel ini ya bosku, supaya semakin semangat. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.